Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibunda, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-17. Ya, Ramadan yang ke-17. Itu artinya bahwa setengah bulan Ramadan sudah kita lalui. Kita masuk di fase rahmat Allah. Fase rahmat Allah. Di 10 malam pertama kita di fase maghfirah. Fase kedua fase rahmat Allah. Ini tandanya bahwa kita yang datang di Masjid Al-Hikmah ini adalah orang-orang yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat Bapak Ibu? Kasih sayang. Kalau orang sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, berarti Allah berkati hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini, malam ini, senantiasa Allah berkahi kehidupan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala usaha bisnis kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang saleh, salehah, insyaallah akhir hayat kita husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi realita di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Setiap masuk awal Ramadan, luar biasa antusias masyarakat di Indonesia. Dimulai dari ziarah kubur, roahan akbar, benar Pak? Ya kan? Di awal satu malam Ramadan sambil menunggu sidang isbat, jemaah pada nungguin sholat tarawih malam pertama, benar? Penuh masjid di mana-mana. Ya. 5 hari masih bertahan penuh. 10 hari mulai meningkat lagi. Maju ke depan, hilang satu soft. Ya Bu. Padahal kalau ditanya kenapa enggak sholat persiapan apa? Padahal Idul Fitri atau Lebaran masih ada 25 hari lagi gitu. Ya. Ini menjadi realita di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Awal Ramadan luar biasa antusiasnya. Subhanallah. Semuanya dipersiapkan. Bahkan sajadah baru, peci baru, belum lebaran lagi, baju koko baru, mukena baru, sarung baru, subhanallah, semua dipersiapkan. Masuk 10 awal bulan Ramadan mulailah maju softnya.
maju softnya. Begitu pula ibu-ibu, maju softnya. Yang tadi ibu-ibu sampai pelataran sana kan Bu, ya kan, bapak teras kanan kiri penuh. Ini pun mungkin kalau Masjid Al-Hikmah di tingkat 3 penuh sampai ke 3 Pak. Iya Pak ya, penuh. Masya Allah. Sampai saat ini realitanya makin meningkat softnya ke depan, ya kan. Ini realita. Beda hal dengan masyarakat muslim di penjuru dunia yang lain. Contohnya kalau kita pernah ke Abu Dhabi atau Dubai, ya, di sana luar biasa Bapak Ibu. Mereka betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan. Di Mesir begitu juga, begitu memanfaatkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan panennya umat Nabi Muhammad SAW. Diawali dari bulan Rajab. Bulan Rajab kita menanam benih-benih amaliyah kita. Masuk bulan Sya'ban kita mulai berpuasa, belajar berpuasa untuk menyambut bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita menuai, memanen amaliyah kita. Bayangkan Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad beramaliyah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Padahal umur umat Nabi Muhammad baina 60 wa 70, tetapi usia pahalanya, usia amaliyahnya, nilai amaliyah umat Nabi Muhammad itu melebihi dari umur umat sebelumnya. Ini merupakan bentuk karunia dan keberkahan kita menjadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hari ini wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyeru tiap tahun dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang kucintai yang beriman, yang mengaku beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah kuwajibkan, telah kutuliskan di Lauhil Mahfuz kewajiban untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kutuliskan kepada umat-umat sebelummu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka juga berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang naik tingkat levelnya. Kita nih Bu, level beriman. Kalau kita bisa mentuntaskan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang naik level. Tattaqun, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, siapa orang beriman yang Allah seru, yang Allah panggil dengan panggilan cinta? Panggilan cinta itu Bapak Ibu, wahai orang-orang beriman, itu panggilan cinta. Aduhai sayangku, wahai sayangku, begitu. Siapa orang beriman? Ternyata orang beriman punya sifat. Apa sifat orang beriman yang Allah seru untuk berpuasa? Disebutkan di surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat ke-8, ke-6 atau 7, 8. Alladzina amanu, alladzina yaqulun rabbana, orang-orang yang selalu menyeru Rabbana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Innana, sungguhnya kami, amanna, kami yakin, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana, maka dengan kami meyakini, kami mengakui beriman kepadamu ya Allah, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, permintaan kedua, hindari kami dari siksa api neraka. Siapa orang yang mengaku beriman? Yang pertama, as-sabirin, orang yang beriman harus punya sifat sabar. Sabar apa Bu? Sabar. Yang pertama sabar.
Bayangkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalaulah dalam hati kita tidak punya sabar, kita berpuasa pasti maunya makan aja, begitu Bu ya. Makan aja, pantang lapar sedikit makan, apalagi badan seperti saya ya, agak-agak berisi begitu, ya kan? Pantang sedikit lapar makan. Ini kalau tidak ada punya sifat sabar orang beriman, pasti makan dia. Mau puasa mau enggak makan dia. Maka orang beriman harus punya sifat sabar. Dalam qaul mahfuzat disebutkan, as-sabru kas-sabri murrun. Kesabaran itu seperti buah brotowoli, murrun fi madzaqatihi, yang pahit rasanya. Bener Bu? Buah brotowoli itu pahit rasanya Pak ya? Pahit banget kan? Pahit banget rasanya. Kayak sambiloto begitu ya kurang lebih ya. Pahit banget. Nah, kalau sedikit, kalau anak-anak mungkin udah muntah dia minumnya itu. Tapi walakin awaqibahu, akan tetapi akibat dari kita minum sambiloto itu, brotowel itu pahit banget. Awaqibahu, akibatnya ya, ahla minal asali, lebih manis daripada manis madu. Masya Allah. Jadi buah kesabaran yang kita tanam dalam diri kita, akibatnya akan berdampak kebaikan pula untuk diri kita. Bisa jadi kita tidak makan, tidak minum puasa, itu untuk kesehatan kita. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Sudah teruji bahwasanya orang yang berpuasa itu terjaga kesehatannya. Ya, orang yang mau operasi aja disuruh puasa. Orang yang sakit gula disuruh puasa. Semua yang sakit-sakit berat puasa. Obatnya puasa. Masya Allah. Yang kedua, sifat orang yang beriman yang Allah panggil kedua, as-sadiqin, punya sifat jujur. Sama halnya, jika tidak ada sifat jujur dalam diri orang beriman, maka bisa jadi di dalam kantor yang sunyi, satu ruangan, satu kantor, ataupun di dalam kamar yang tidak ada orang satupun, bisa jadi kita makan tuh kurma, ya kan, cemil-cemilan, bisa jadi. Kalau tidak ada sifat jujur pada diri sendiri, bahwa kita ini muraqabah itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin, orang yang kunut maksudnya orang yang tetap pendiriannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kunut, tenang, tidak gasak gerusuk, tetap di rel yang benar. Yang terakhir, yang keempat, wal munfiqin, orang yang suka menderma, sifat dermawan, suka berbagi. Maka salah satu orang yang dicintai dan dirindukan surga adalah orang-orang yang suka berbagi makanan. Masya Allah. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang selalu berzikir, beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur Bapak Ibu? Antara sebelum subuh. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan 50 ayat sebelum subuh, kemungkinan 1 jam lah kalau gitu Ibu ya. Itulah waktu subuh. Tasahharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah engkau karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Fi sahur fil barakah. Beda kita dengan orang Yahudi, orang ahli kitab, mereka juga berpuasa Bu. Pak, orang ahli kitab itu juga berpuasa. Bedanya kita dengan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Maka kita sebelum puasa sahurlah kita. Karena di dalam sahur adalah keberkahan untuk memfitkan, menstabilkan badan kita sewaktu kita beraktivitas di siang hari, menguatkan badan kita. Ya. Waktu sahur, maka akhiri waktu sahur 1 jam, jam 4 atau jam setengah 4 sahur gitu kan.
Ya, mau sahur jam berapa? Jam 1 sahur. Bukan waktu sahur jam 1, masih sepertiga malam sahur itu ya kan Pak? Tengah malam itu. Waktu sahur itu ya, setengah 4, jam 4 gitu ya. Nah, dan ini ajari anak-anak kita Bapak Ibu. Sifat-sifat ini ajari, turunkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu terbiasa. Ya. Jadilah kita ini role model bagi anak-anak kita. Kita pengen anak kita tuh rajin ibadah, tapi kita nggak rajin ibadah. Bagaimana mau anak kita menjadi anak yang rajin ibadah? Kalau kita ingin anak kita rajin mengaji, maka kita pun harus rajin mengaji. Kalau kita tak bisa mengajarkan anak-anak kita mengaji, datangkan anak-anak kita itu ke majelis-majelis ilmu. Antarkan anak-anak kita itu para ustaz, para alim ulama, para guru, para kiai, para muallim. Antarkan, izin Bapak guru, kiai, muallim, saya titipkan anak saya untuk mengaji di sini, mohon dididik. Begitu Bapak Ibu, harus ada akad dalam menuntut ilmu itu agar ada keberkahan ilmu. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat ya, karena sifatnya kultum. Tadi Bapak Haji Surnoto menyampaikan kultum, ataupun tidak, kalau tidak bisa kultum, kulibas Pak Ustaz katanya. Kuliah 15 menit. Saya sih pinginnya Pak kutinju, kuliah 37 menit gitu. Tapi karena waktu, mudah-mudahan ini sedikit yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua, ayah bunda, seluruh jemaah Masjid Al-Hikmah senantiasa Allah berkahi, Allah beri kasih sayang, merahmatnya kepada kita semua, dan insyaallah kita senantiasa Allah beri kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.